Salam alaikum kepada ketiga pribadi yang sudah ada bersama-sama dengan kami di dunia ini. Bapak Yahweh, Suah, Hamasya Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu Dua. Salam alaikum kepada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, King of the King, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam alaikum kepada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yang ada Roh Kudus itu sendiri, Roh kebenaran, Ratu Adil. Salam alaikum kepada saudara-saudaraku yang ada nonton saat ini di live di seluruh dunia ini. Saya akan bersaksi pujian dan firman. Saya akan memuji satu pujian dengan judul Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, dengan kerendahan hati hamba-Mu datang ke hadirat Mengkudus saat ini, mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Hamba akan bersaksi pujian dan firman. Berkati hamba-Mu saat ini, hati dan pikiran hamba-Mu Engkau kuasai, sehingga hamba bisa melakukan tugas dan tanggung jawab hamba-Mu sebagai hamba-Mu untuk bersaksi di dalam dunia yang gelap ini, memberitakan suara kebenaran-Mu. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, doa syukur dan permohonan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, bersyukur, dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu firman Tuhan ya, yang terambil dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-30, ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, yang berkata demikian. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti akan hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, di sini dikatakan dalam firman Tuhan saat ini ya, murka Tuhan sedang dicurahkan saat ini. Itu yang terjadi dalam firman Tuhan di zaman para nabi dulu, itu pun terjadi di zaman sekarang Bapak Ibu ya. Murka Tuhan sedang dicurahkan untuk menghukum dunia ini. Jadi jangan dikatakan bahwa ini bencana alam, ini begini. Bukan. Ini sudah murka Tuhan untuk menimpa dunia ini. Menghukum orang-orang fasik, menghukum orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya bahwa Tuhan sudah ada di bumi ini untuk menghukum dunia ini. Tuhan datang sudah menghukum dunia, tapi manusia lain masih banyak yang masih acuh tak acuh atas apa yang terjadi saat ini. Kita sendiri melihat di mana-mana terjadi gempa bumi, di mana-mana terjadi banjir bandang, tanah longsor, tanah berjalan, likuifaksi, angin puting beliung, angin tornado, baik di dalam Indonesia sendiri, baik di luar negeri sana. Itu terjadi, itu bukan bencana, bencana alam biasa, itu sudah murka, Tuhan sudah marah untuk dunia ini. Tuhan sudah marah, manusia-manusia tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Tuhan menghukum dunia ini. Sekarang kita lihat sendiri di negara kita Indonesia ini, kita tidak usah lihat keluar sana. Indonesia sini di mana-mana terjadi bencana, banjir di mana-mana sampai setinggi sekian meter, hampir rumah-rumah sisa atap rumah. Itu sudah murka Tuhan. Jadi kami menghimbau kepada saudara-saudaraku bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Karena dunia ini sudah di ujung tanduk, sudah akan selesai Bapak Ibu. Jadi kalau kita umat manusia tidak bertobat, murka Tuhan semakin menyala-nyala, semakin marah Tuhan pada dunia ini, terutama kepada manusia yang menyombongkan diri dengan keangkuhan hati, tidak mau bertobat, tidak mau mencari Tuhan. Carilah Tuhan sebelum terlambat. Saudara-saudaraku, carilah Tuhan, karena Tuhan sedang murka menghukum dunia ini. Kita lihat di mana-mana sekarang terjadi di Indonesia apa? Demo itu karena apa?
ketidakadilan tidak memihak kepada rakyat kecil, ketidakadilan tidak memihak kepada orang-orang susah, malah semakin ditekan, ditekan, ditekan. Akhirnya apa? Memberontaklah rakyat kecil. Negara ini kalau tidak ada rakyat, mana negara berdiri? Tidak ada. Rakyat yang di atas segala-galanya, terutama Tuhan. Tuhan ada di pihak orang yang benar. Tuhan selalu memihak orang-orang yang selalu memperjuangkan hak-hak orang susah. Itu Tuhan ada. Jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak tidak melihat. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan sedang melihat kejadian yang terjadi di negara kami ini dan dunia. Sebab itu bertobat sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh sebelum Tuhan menutupi dunia ini dengan macam-macam bencana. Banyak kematian akan terjadi. Ini sekali lagi bertobat dan sadarlah, sadarlah. Sekali lagi, biarlah firman saya yang pendek, yang singkat, ringkas ini biarlah akan disempurnakan oleh Roh Kudus. Ada Tuhan pencipta dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Sembahlah dia, karena dia sudah ada di muka bumi bersama-sama dengan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Saya akan memuji Tuhan dan satu pujian baru saya tutup. Yesus yang termanis buat hidupku, buat hidupku, buat hidupku. Yesus yang termanis buat hidupku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat hidupku, buat hidupku, buat hidupku. Yesus yang termanis buat hidupku, ku cinta selamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom Elohim.